Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini, sungguh dahsyat, peristiwa besar yang terjadi mampu merubah hidupmu dalam sekejap. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada the moon, five of pentacle, ten of wand, the hangman, dan di sini juga ada queen of wand. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya, jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada the moon di sini. Saya merasakan ini sebuah kayak kepura-puraan ya, kayak kebohongan. Ada yang terjadi, sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kamu, entah kebohongan dalam rumah tangga atau dalam keluarga, pertemanan atau pekerjaan. Artinya di sini akan ada sesuatu hal yang nantinya akan terbongkar ya, tentang kebohongan, pengkhianatan yang seseorang lakukan terhadap kamu. Sesuatu hal yang kayaknya nggak pernah kamu sangka, nggak pernah kamu duga, hal ini bakalan terjadi atau peristiwa besar ini bakalan terjadi dalam kehidupan kamu. Ini bisa tentang ada yang dikhianati di sini, ada yang diselingkuhi di sini, ada yang diduakan ya. Dan saya merasakan sepertinya sesuatu hal yang terjadi ini bakalan peristiwa besar yang terjadi ini merubah hidup kamu dalam sekejap ya. Jadi siap-siap untuk peristiwa besar yang akan terjadi di hidup kamu sebentar lagi. Ini tentang kebohongan yang akan terungkap, pengkhianatan yang akan terungkap, sesuatu hal yang nyakitin kamu. Ini untuk sebagian kamu ya. Kalau ini tidak terjadi dalam kehidupan kamu, berarti energi ini bukan untuk kamu. Atau ini juga bisa sudah berlalu, atau saat ini, dan semoga ke depannya ini tidak terjadi. Ini tentang kepura-puraan, tentang kepalsuan yang pernah ada dalam kehidupan kamu. Kayak ada orang yang bermuka dua, kayak ada yang berpura-pura baik, tetapi justru nyakitin, atau nusuk kamu dari belakang, atau musuh dalam selimut di sini. Ini bisa tentang seseorang yang ingin merampas kebahagiaan kamu, merampas apa yang menjadi milik kamu, entah itu tentang pasangan, atau pekerjaan, atau karir, atau usaha. Karena mungkin ada persaingan yang tidak sehat di sini. Ada seseorang yang sepertinya menghalalkan segala cara untuk bisa menggantikan posisi kamu.
tentang apapun. Jadi kartu ini mengingatkan kamu untuk lebih waspada dan berhati-hati di setiap langkah yang kamu ambil, di setiap keputusan yang kamu ambil. Jangan ini seperti jangan terlalu percaya ya. Jangan terlalu percaya terhadap seseorang yang justru itu bakalan nyakitin kamu nantinya. Oke. Di sini ada Five of Pentacles. Ini bisa tentang sesuatu hal yang terjadi ini, peristiwa yang terjadi ini bisa saja membuat kamu berada dalam keterpurukan cukup lama, oke? Cukup stuck ya di keadaan kamu yang dalam penderitaan, finansial yang sedang terpuruk, ada yang mungkin memang menggagalkan atau menghalang-halangi kamu untuk sukses. Ya mungkin dalam karir di sini ada hubungan di dalam circle pekerjaan kamu yang gak sehat ya. Ada yang bermuka dua, ada yang mungkin jelek-jelekin kamu di dalam lingkungan pekerjaan kamu yang pada akhirnya kamu kehilangan pekerjaan karena mungkin terlalu banyak tekanan di situ yang membuat kamu capek dan lelah, mungkin harus difitnah, harus dijelek-jelekin. Jadi ada sesuatu hal yang membuat kamu di sini berada dalam keterpurukan. Kayaknya ada yang sebagian kamu ya, ada yang berhasil, ada seseorang yang berhasil memang menjatuhkan karir, usaha, atau merusak hubungan kamu. Ada yang di sini memang menjalani hidup karena memang ada orang ketiga yang pada akhirnya membuat hubungan kamu dan pasangan kamu terpisah, antara kamu dan suami atau dan istri ya. Terpisah yang pada akhirnya kamu harus berjuang sendiri. Kamu harus survive, menjalani hidup sebagai orang tua tunggal yang harus banting setir ya. Harus mampu untuk melakukan sesuatu hal untuk bisa menafkahi dan bertahan hidup. Oke, itu. Artinya ini adalah dampak sesuatu hal terjadi dalam kehidupan kamu yang bisa saja dalam sekejap, dalam seketika kehidupan kamu berubah. Ya mungkin awalnya baik-baik aja, tiba-tiba ada sesuatu hal yang terjadi ya bisa saja semua jadi berantakan, tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Ada Ten of Wands di sini ya, hidup memang kadang nggak selalu ya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita maunya gini, tetapi ternyata nggak bisa. Ini yang terjadi. Artinya Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kamu. Ada ya yang mungkin memang berusaha untuk bertahan meski udah nyakitin, tapi lama-lama kayaknya kamu semakin memaksakan, semakin buat kamu itu tersakiti nantinya. Jadi saya merasakan di sini sepertinya memang kamu berusaha untuk mengerti dan memahami bahwa hidup tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi itu tadi ya, harapan itu selalu ada. Asal di sini kamu berusaha untuk memperbaiki ya. Ini bisa memperbaiki, bisa aja kamu kasih kesempatan untuk dia berubah lagi. Bisa saja kamu kasih dia maaf, atau kesempatan baru dengan seseorang yang baru. Karena mungkin ada juga ya sebagian kamu yang udah kasih kesempatan, udah kasih maaf, tapi terulang dan terulang lagi ya capek. Jadi ada momen dimana kamu udah pengen lepasin ya, udah pengen hidup tenang, udah pengen hidup damai. Karena semakin dipaksakan itu juga kan nanti sama-sama nyakitin jadinya. Kamu tersakiti, dia juga tersakiti jadinya karena perdebatan, karena pertengkaran. Karena ada juga ya, kadang udah berusaha untuk maafin, tetapi luka hati itu masih ada. Apalagi ini sebuah pengkhianatan ya. Pengkhianatan itu kadang di mulut kita bisa maafkan, di bibir kita bisa maafkan, tetapi jauh di dalam lubuk hati kamu itu kayaknya kamu masih nyimpen kemarahan, nyimpen dendam. Oke, ada yang seperti itu. Di sini ada The Hangman. Dan ini untuk sebagian kamu ya, saya merasakan ada juga sebagian kamu yang kayaknya nggak mau larut ya, nggak mau terus-terusan nyimpan kesedihan, nggak mau terus-terusan nyimpan
kemarahan atau kebencian terhadap seseorang yang udah nyakitin kamu, gimana pun dia nyakitin kamu berusaha untuk melepaskan, berusaha untuk merubah kehidupan kamu untuk jadi lebih baik. Artinya kamu nggak mau terus-terusan larut mikirin kesalahan dia, mikirin apa yang udah terjadi, mikirin mungkin kenapa ya dia nyakitin kamu, kenapa ya dia tega, apa sih yang salah dari saya, padahal saya udah kasih semuanya. Tapi ada aja yang buat kamu sakit hati, banyak ya pikiran yang seperti itu, tapi kayaknya kamu gak harus lagi berfokus terhadap hal-hal seperti itu ya, karena mungkin kamu gak akan pernah tahu jawabannya kenapa dia melakukan hal itu, karena itu karena nafsu, karena ambisi, karena keinginan sesaat. Artinya dia sadar melakukan hal itu. Jadi ya terpenting saat ini bagaimana kamu cara memperbaiki kehidupan kamu, merubah semuanya, mendapatkan kehidupan yang lebih baik, dan keadaan itu akan berbalik. Jadi saya merasakan gak akan selamanya kamu dalam penderitaan, gak akan selamanya kamu dalam kesedihan, ya artinya akan ada perbaikan nantinya dalam hubungan kamu. Akan ada perbaikan, akan ada sesuatu hal yang lebih baik nantinya untuk kamu. Ada Queen of Wands. Jadi jangan pernah berhenti untuk bermimpi tentang kebahagiaan, tentang mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik ya. Bermimpi dan wujudkan. Ada Queen of Wands. Saya melihat di sini langkah kamu nggak akan terhenti hanya karena seseorang yang nyakitin kamu pastinya. Nggak akan terhenti hanya karena orang yang pernah menduakan kamu. Artinya ya seseorang yang udah nyakitin kamu, seseorang yang udah ninggalin kamu, ya artinya dia tidak pantas lagi ada untuk kamu, tidak pantas lagi ada di hati dan pikiran kamu, dan kamu berhak untuk mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik dari sebelumnya. Kita lanjut. Di sini ada transformation, ada prestige, ada the ever unfolding rose, ada the initiation, dan di sini juga ada warrior woman. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini ini tentang sebuah perubahan ya. Perubahan besar dalam kehidupan kamu. Ada kayak memang ada yang berubah karena memang ada yang gagal ya. Ada mungkin perpisahan, ada perceraian. Jadi memang akan ada perubahan dalam seketika dalam kehidupan kamu yang awalnya baik-baik aja, tetapi tiba-tiba semua berubah. Yang di sini kamu harus berjuang sendiri. Berdiri di kaki kamu sendiri, menafkahi atau banting setir, melakukan pekerjaan yang mungkin belum pernah kamu lakukan, dan itu adalah sesuatu hal yang luar biasa ya untuk bisa mempertahankan kebahagiaan kamu. Dan itu nantinya kamu mampu untuk melakukan hal itu. Karena biasanya di saat kita berada di titik terendah, ya otomatis kekuatan itu akan timbul dengan sendirinya. Jadi tetap berpikir positif ya, berpikir ya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu itu punya alasan. Ya, bisa saja kegagalan ini adalah sesuatu hal yang akan membawa kamu kepada perubahan besar dalam kehidupan kamu yang memang selama ini kamu harapkan, ya mendapatkan seseorang yang terbaik, pekerjaan yang terbaik, usaha yang terbaik, dan pasangan yang terbaik. Jadi setiap yang terjadi, setiap yang menimpa kehidupan kamu itu punya alasannya. Jadi di sini saya merasakan kamu sudah lebih nggak mau salah-salahin ya, nggak mau nyalahin diri sendiri, nggak mau nyalahin keadaan, nggak mau nyalahin siapapun atau apapun, apalagi nyalahin diri sendiri ya, karena mungkin merasa pernah melakukan sebuah kesalahan, merasakan penyesalan yang sangat mendalam karena memilih atau memutuskan sesuatu berdasarkan mungkin karena ikut-ikutan, karena gengsi, karena memaksakan,
Oke, karena ambisi juga. Jadi ada hal-hal yang membuat kamu itu di sini merasa dalam penyesalan. Oke, tetapi di sini kamu berusaha untuk menata kembali hati kamu. Ya udah, yang berlalu biarlah berlalu. Saat ini kamu fokus untuk kedepannya, untuk sesuatu hal yang lebih baik ya. Karena kalau lama-lama dalam penyesalan itu akan menghambat aliran cinta dan menghambat langkah kamu juga. Jadi ya udah, lepasin aja, belajar untuk ikhlas, belajar untuk merelakan meski kadang nggak semudah yang dikatakan ya. Tetapi di sini saya melihat kamu sudah cukup kokoh ya, punya komitmen terhadap diri sendiri ya untuk tidak gampang percaya terhadap seseorang yang toksik, manipulatif. Karena nanti ada aja yang mungkin dalam circle kamu atau dalam pergaulan atau lingkungan kamu ya mungkin ada yang mendekat hanya karena ada maunya, ada juga yang kayak gitu, hanya memanfaatkan saja. Jadi kamu harus lebih logika ya, harus lebih realistis lagi, menyatukan antara hati dan pikiran kamu untuk tahu ini baik atau enggak untuk kamu. Itu kuncinya itu ada di dalam diri kamu ya, untuk tidak gampang percaya terhadap sesuatu hal yang manipulatif, untuk lebih tahu lagi mana yang terbaik dan mana yang tidak baik untuk kamu. Karena di sini kamu berhak untuk mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik lagi meski pernah gagal. Oke. Ya mungkin di sini ada aja ya orang pro dan kontra, entah tentang apa yang kamu lakukan, entah tentang pekerjaan kamu atau kebahagiaan kamu atau tentang apa yang kamu miliki. Ada aja ya orang yang nggak suka, orang yang meragukan, orang yang iri dengan pencapaian kamu. Tapi di sini sepertinya kamu nggak berfokus terhadap hal-hal seperti itu ya. Kamu berfokus bagaimana cara kamu mempertahankan apa yang sudah kamu miliki. Kamu nggak mau semua sia-sia tentunya, oke? Nggak mau semua sia-sia, nggak mau semua pada akhirnya berantakan lagi, gagal lagi. Ya artinya kamu sudah lebih menyadari bahwa proses itu penting, oke? Menikmati proses itu sangat penting. Karena jatuh bangun itu pasti akan ada, maju mundur langkah kamu itu pasti akan ada, gagal mungkin gagal lagi pasti ada. Tapi di sini kamu berusaha untuk ya menyesuaikan diri dan memahami, mengerti bahwa hidup selalu terkadang banyak kejutannya ya, banyak hal-hal yang mengejutkan. Tapi di sini kamu akan mampu untuk mempertahankan apa yang menjadi milik kamu, menghargai apa yang menjadi milik kamu, karena kamu tahu proses untuk sampai di titik ini tidak mudah. Ada pengkhianatan, ada kebohongan, ada fitnah juga di sini. Jadi di sini kamu sudah lebih berjuang untuk bisa memperbaiki kehidupan kamu dan mempertahankan kehidupan yang sudah kamu miliki. Karena bisa saja sebagian kamu sudah benar-benar memiliki kehidupan yang lebih tenang, lebih damai, lebih sejahtera, tentang memiliki pasangan yang lebih baik dari sebelumnya, pekerjaan dan usaha yang memang sudah lama kamu tekuni, yang pada akhirnya memang membuahkan hasil dan membawa perubahan besar dalam kehidupan kamu. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau apapun ya yang saat ini sedang kamu hadapi, apapun situasinya, apapun keadaannya. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun kenyataan yang ada dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.